Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas teks cerita pendek atau teks cerpen Bahasa Indonesia kelas 9. Simak videonya dan tonton sampai akhir ya. Nah, tetap bersama saya Miftahul Rizky Islami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Nah, kita mulai dengan kompetensi dasar atau KD. Kita hari ini akan membahas KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan selanjutnya KD 4.5, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, apa sih pengertian teks cerita pendek? Cerita pendek yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa atau bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. Nah, karakteristik cerpen ada 9, yaitu isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, bentuk tulisannya sangat singkat dan lebih pendek daripada novel. Kemudian penokohan dalam cerita pendek sangatlah sederhana. Yang kelima, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangat mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Yang ketujuh, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedelapan, hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal. Kesembilan, bersifat fiktif atau dibuat-buat. Yang kesepuluh, selesai dibaca dengan sekali duduk. Nah, struktur teks cerpen ada elemen, sehingga menjadikan teks cerpen menjadi utuh. Apa saja? Yang pertama, abstrak. Bagian abstrak adalah bagian awal dari cerita yang bersifat opsional. Apa itu artinya opsional? Opsional berarti bisa ada atau tidak ada dalam teks cerita pendek. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian yang berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi yaitu sebab akibat yang berhubungan dengan urutan kejadian dalam sebuah cerpen. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang ada. Yang kelima yaitu resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan nilai atau pelajaran yang bisa dipetik dari cerita pendek tersebut oleh sang pembaca. Nah, selanjutnya yaitu unsur cerpen. Unsur cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membentuk cerpen dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari luar cerpen. Nah, apa saja unsur intrinsik? Unsur intrinsik terdiri dari tema.
Tema merupakan gagasan utama yang menjadi dasar jalannya cerita pendek. Yang kemudian yaitu alur atau plot, yaitu tahapan atau urutan jalan cerita mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, dan sampai penyelesaian. Kemudian yang ketiga yaitu setting. Setting meliputi latar atau tempat, waktu, suasana yang terlihat dalam cerita pendek tersebut. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita pendek. Dan kelima, penokohan, yaitu sifat dari tokoh yang tercermin dari perilaku, sikap, ucapan, pikiran, dan pandangan terhadap suatu hal dalam cerita. Yang keenam merupakan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadian yang terjadi di dalam cerpen. Sudut pandang biasanya ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga yaitu biasanya ditandai dengan kata dia. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disisipkan pengarang dalam cerpen agar pembaca dapat menyerap pesan di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk cerita pendek dari luar. Unsur ekstrinsik ada dua, yaitu latar belakang pengarang dan latar belakang masyarakat. Kita mulai dengan latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang memuat tentang pemahaman, faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerita pendek yang meliputi kondisi psikologis. Kondisi psikologis yaitu suasana hati yang dapat mempengaruhi apa yang akan ditulis oleh penulis. Kemudian aliran sastra dan biografi. Biografi merupakan riwayat hidup pengarang yang bisa mempengaruhi pembuatan cerita pendek tersebut melalui pengalaman-pengalaman pribadi yang telah dilalui oleh sang penulis. Nah, kemudian kaidah bahasa apa saja yang digunakan dalam teks cerpen? Yang pertama, muat kata sifat yang mendeskripsikan tokoh atau pelaku, seperti penampilan fisik dan kepribadian tokoh yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Yang ketiga, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung bisa ditandai dengan adanya tanda petik. Yang kelima, bisa menggunakan bahasa yang bersifat konotasi, yaitu makna yang diungkapkan bukanlah makna yang sebenarnya. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.